Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas soal tes persiapan pemantapan ujian. Nah, di sini ada 40 soal, nanti kita bagi menjadi 5 bagian. Sekarang bagian pertama. Nah, untuk soal pertama, hasil dari min 10 ditambah 6 dikali 5 dikurangi 16 dibagi negatif 2 adalah berapa? Ingat, kalau kali dan bagi itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, ini sudah tak tulis di sini ya. Negatif 10 tambah 6 kali 5 dikurangi 16 dibagi negatif 2. Nah, pertama ini, terus sama ini. Ini negatif 10 tetap. Ditambah 6 kali 5, berarti ditambah 30. Terus ini negatif 16 dibagi negatif 2, itu 8, positif 8. Nah, negatif 10 tambah 30, 20 ditambah 8, jadi 28. 28 berarti yang C. Gampang ya? Lanjut soal nomor 2. Dalam kegiatan bakti sosial, Pak Harun menerima sumbangan beras dari 3 orang warga sebanyak 24 kilo, 28 seperempat kilo, dan 47 3/4 kilo. Ini soalnya tadi kurang ya. Nah, beras tersebut dibagikan kepada sejumlah warga yang masing-masing memperoleh 2,5 kilo. Banyaknya warga yang mendapat beras adalah berapa orang? Nah, banyaknya warga itu berarti kan berasnya dijadikan satu dulu, baru nanti dibagi gitu ya, dibagi banyak orang. Nah, untuk cari banyak orang berarti nanti banyaknya beras itu dijumlahkan dulu, jadi 24 ditambah 28 seperempat ditambah 47 3/4. Kalau cari banyak orang berarti ini dibagi dengan masing-masing orang itu memperoleh berapa? Tadi memperoleh 2,5. Jadi ini dibagi 2,5. Nah, kita cari 24 tambah 28. Oh, atau yang ini dulu aja ya. 1/4 tambah 3/4. 1/4 tambah 3/4 itu 1. Terus 24 tambah 28, 52, tambah 1, 53, tambah 47, 100. Dibagi 2,5. Diubah ke pecahan biasa aja, 2,5 itu 5/2. Nah, kalau pembagian pecahan berarti dikali, tapi dibalik, berarti kali 2/5. Nah, ini coret-coret aja. 200 ya, 100 kali 2, 200 kali dibagi 5, berarti 40 orang. 40 orang itu yang A. Gitu ya. Terus ke soal nomor 3. Seorang pemborong akan membangun rumah dalam waktu 48 hari dengan dikerjakan oleh 18 pekerja. Jika ia menghendaki selesai dalam waktu 32 hari, maka banyak tambahan pekerja yang diperlukan itu berapa? 48 hari itu oleh 18 orang. Kalau 32 hari itu oleh berapa orang gitu. Nah, pekerjaannya kan makin, atau harinya kan makin dikit. Harinya makin dikit berarti yang dikerjakan makin banyak. Jadi butuh orang makin banyak juga. Nah, ini berarti perbandingan berbalik nilai. Harinya makin dikit, orangnya makin banyak. Jadi perbandingan berbalik nilai. Nah, perbandingan berbalik nilai itu nanti tinggal dikalikan aja. 32-nya dikali X itu sama dengan 48 dikali 18.
Nah, misalnya ini 32 tak bagi 8 dapat 4. 48 dibagi 8, 6. Tak bagi 2, 4-nya dibagi 2, 3. Terus 2 sama 18, 9. Jadi X-nya 3 kali 9, 27. Jadi kalau 32 hari itu perlu 27 orang. Padahal sudah ada 18 orang. Jadi tambahan orangnya itu 27 ya. Dikurangi 18 sama dengan 9 orang. Atau 9 pekerja yang B. Gitu. Lanjut ke soal nomor 4. Sebuah mobil menghabiskan 8 liter bensin untuk menempuh jarak 56 km. Jika jarak yang ditempuh 84 km, maka bensin yang diperlukan itu berapa? 8 liter itu menempuh 56 kilo. Nah, kalau 84 kilo berarti kan perlu lebih banyak bensin gitu. Ini semakin besar berarti bensinnya juga semakin besar perlunya, semakin banyak gitu. Nah, berarti kita pakai perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai, nanti ini tinggal diper aja, gini. Karena yang dicari X, nanti X dulu boleh X per 8. Cara mudahnya gini ya, sama dengan 84 per 56. Terus tinggal kita bagi aja. Yang sama-sama di bawah ini dibagi 8, dapat 1, bagi 8 dapat 7. Nah, jadi X-nya 84 dibagi 7, 12. Jadi 12 liter yang D. Gitu. Nah, lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5, agak ke sini ya. Seorang siswa membuat denah sebuah gedung berikut pekarangannya pada kertas gambar yang berukuran 40 cm kali 25 cm. Ukuran gedung sebenarnya 120 meter dikali 75 meter. Skala yang mungkin untuk denah tersebut itu berapa? Nah, ukuran kertasnya 40 cm kali 25 cm. Ukuran gedungnya 120 meter kali 75. Ini meter ya. Di sini meter ya, ini meter. Nah, 40 sama 120 kan kali 3. Ini 25 sama 75. Ini 25 juga kali 3. Senti sama meternya diabaikan dulu aja. Nah, ini sudah sama-sama kali 3, udah aman. Jadi nanti kita hitung skalanya. Nanti kita pakai salah satu aja, boleh yang 40 sama 120 atau 25 sama 75. Misalnya kita pakai yang 40. Karena skala itu jarak pada peta per jarak sebenarnya. Maksudnya jarak pada peta itu di kertasnya itu 40 cm per jarak sebenarnya, ukuran gedung sebenarnya itu 120 meter. Nah, ini masih beda ya. Satuannya kita samakan. Ini coret-coret dulu boleh lah. Nah, ini 4 cm per, kita ubah dalam senti. Biar ke senti berarti tambah 0,2. Coret, bagi 4 1, bagi 4 3. Jadi 1 dibanding 300. Nah, jadi skalanya yang pas itu 1 banding 300. Ada nggak di sini 1 banding 300? Ini 200, 250, 275, 400. Nggak ada.
tapi yang mungkin yang ditanya. Nah, jadi yang mungkin itu harus lebih dari 300. Nah, yang lebih dari 300 itu yang D. Jadi yang mendekati itu yang 1:400. Kenapa yang D? Karena kalau sininya makin kecil, nanti tidak bisa untuk menggambar gedungnya. Jadi kertasnya tidak muat gitu ya untuk menggambar gedungnya. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita ke soal nomor 6. Hasil dari 64 pangkat negatif 2 ditambah 16 pangkat negatif 3 bagi 4 pangkat negatif 5. Ada 64, 16 sama 4. Nah, ini boleh kita ubah ke 2 pangkat semuanya ini atau ke 4 pangkat. Karena 64 bisa 4 pangkat, 16 juga ya. Nah, jadi kita ubah ke 4 pangkat aja. 64 itu 4 pangkat 3. Pangkat negatif 2 ditambah 16 itu 4 pangkat 2. Pangkat negatif 3 per 4 pangkat negatif 5. Ini jadi 4 pangkat negatif 6, 3 kali min 2. Ditambah 4 pangkat 2 kali min 3, negatif 6 juga. Dibagi 4 pangkat negatif 5. 4 pangkat negatif 6 tambah 4 pangkat negatif 6. Berarti ada 2 kali 4 pangkat negatif 6 dibagi 4 pangkat negatif 5. Nah, jadi 2 ini min 6 sama min 5. Negatif 6-nya tak turunin aja ke bawah. 4 pangkat negatif 5 dikali, ini karena turun ke bawah, itu jadi pangkatnya positif 6. Jadi 2 per, ini perkalian, jadi pangkatnya ditambah. Negatif 5 tambah 6, itu 1 ya. Jadi 4 pangkat 1 gini. Atau 4 tok. Nah, 2/4 itu sama aja setengah. Setengah berarti yang C. Kita lanjut ke soal nomor 7. Hasil dari 3 akar 6 dikali 2 akar 2 ditambah 4 akar 3. Ini ada perkalian, berarti dikalikan dulu. Yang 3 kali 2-nya dapat 6. Akar 6 dikali akar 2 berarti akar 12. Ditambah 4 akar 3. 6, 12 itu 4 kali 3. Ditambah 4 akar 3. 6 tetap yang bisa diakar itu 4-nya, dapatnya 2. 3-nya nggak bisa diakar, jadi tetap aja akar 3. Ditambah 4 akar 3. 6 kali 2-nya 12 akar 3 ditambah 4 akar 3. Nah, sudah sama-sama akar 3 berarti bisa dijumlah. 12 tambah 4, 16 akar 3. Jadi jawabannya yang B. Lanjut lagi ya, nomor 8. Nomor 8 ini. Dian menabung di sebuah bank sebesar 3 juta. Setelah 4 bulan, jumlah uang di tabungan menjadi 3.200.000. Persentase bunga bank per tahun itu berapa? Nah, tadinya itu 3 juta. Setelah 4 bulan jadi 3.200.000.
Berarti bunga dalam 4 bulan itu 200.000. Ini 200.000. Terus kalau 4 bulan itu 200.000, 1 tahun berapa? 1 tahun kan ada 12 bulan. Berarti ini dikali 12. Dikali 12 kali 3 ya, biar jadi 12 bulan. Kali 3 berarti 200.000 kali 3 itu 600.000. Nah, yang ditanya berapa persen bunga per tahun. Nah, jadi kalau persen bunga itu bunganya berapa dalam 1 tahun per modal awalnya berapa dikali 100%. Nah, bunga dalam 1 tahun tadi 600.000 per tabungan mula-mula atau modal itu 3 juta ya. 3 juta dikali 100%. Coret-coret aja, coret-coret. Ini 2, ini 2. Ini 1, ini 1. 6 bagi 3 itu 2 kali 10%, berarti 20%. Jawabannya yang C. Gitu ya. Satu lagi ya, nomor 9. Nomor 9, Abdullah menumpuk kursi yang tingginya masing-masing 90 cm. Tinggi tumpukan 2 kursi 96 cm. Dan tinggi tumpukan 3 kursi 102 cm. Tinggi tumpukan 10 kursi itu berapa? Nah, tumpukan 1 kursi itu tumpukan pertama itu 2 kursi 96 cm. Tumpukan kedua 3 kursi 102 cm. Yang ditanya kalau 10 kursi tinggi tumpukan ya 10 kursi itu berapa senti? Kalau 2 kursi tumpukan pertama, 3 kursi tumpukan kedua. Berarti kalau 10 kursi ini harusnya tumpukan ke 9. Nah, jadi tumpukan pertama itu 96, kedua 102. Ini bedanya 6 ya. Jadi ini kita pakai barisan aritmetika karena bedanya sama, selisihnya sama terus. Dari sini beda itu 6, 102 dikurangi 96 itu 6. Terus A, suku pertamanya 96. Yang ditanya tumpukan 10 kursi atau tumpukan ke 9, itu berarti U9 itu berapa? Nah, jadi yang diingat rumus suku ke N barisan aritmetika UN. A ditambah N-1 dikali B. Yang ditanya tumpukan ke 9. A-nya berapa? 96. Ditambah N-nya 9. Dikurangi 1 dikali B, B-nya 6. 96 ditambah ini 8. 8 kali 6, 48. 48 tambah 96, 144. Yang C. Seperti ini ya. Sebenarnya boleh juga nanti ini kursi pertama kan 90. Nanti kursi ke-10 itu berapa? Pakai itu. Jadi A-nya 90. Tapi pakai ini aja. Gitu ya. Ini bagian pertama, masih ada bagian-bagian selanjutnya. Bisa kalian lihat nanti videonya. Sementara ini dulu ya. Semoga bermanfaat.